Salam, perkenalkan nama saya Yufianti Sakan, kelas A, NIM 106-2020-0032. Kelas A, semester 3, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dan ini teman saya. Salam, perkenalkan nama saya Febi Misa, kelas A, NIM 1.06-2020-004, semester 3, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dalam video kali ini, kami akan membuat debat singkat tentang pecandu narkoba atau rehabilitasi. Pecandu narkoba harus masukkan dalam penjara dikarenakan pecandu narkoba adalah suatu kejahatan. Pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis yaitu suatu kejahatan, perbuatan atau tingkah lakunya dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Namun kita dilihat dari segi sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan orang-orang di sekitarnya, yaitu berbagai berupa keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kita masuk dalam pengertian narkoba. Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat ataupun bahan dan berbahaya yang dapat disalahgunakan, dapat diakibatkan kerugian bagi para pelaku maupun lingkungan di sekitarnya. Berarti di sini kejahatan dengan narkoba adalah koleransi, ada sebuah hubungan yang menyatakan bahwa narkoba adalah sebagian dari kejahatan, yang mana kejahatan ini termasuk tindakan pidana. Dan di negara manapun, khususnya di negara Indonesia adalah negara hukum, yang namanya kejahatan harus memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Sesuai pasal 122 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika yang berbunyi, setiap orang yang terpaham atau melawan hukum memiliki, penyimpanan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Golongan 1 bukan tarahaman. Di bidang dan di pidana paling singkat 14 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan di pidana 800 juta dan paling banyak 800 miliar. Hal ini diperkuat dengan landasan-landasan teori hukum pidana. Teori hukum pidana ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu teori absolut yang menyatakan suatu kejahatan dilakukan maka harus dijatuhkan oleh hukuman. Yang kedua, teori relatif. Teori relatif yakni teori yang bertujuan pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukuman dalam masyarakat. Terima kasih. Dewan Peneliti yang terhormat, sejadi di Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termasuk dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian jika kita memiliki kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menegaskan dalam pasal 1 ayat 1-nya adalah narkotika atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sensitif maupun semintetif, yang dapat menyebabkan penurunan atau bahan terhadap kesadaran dan menyebabkan ke dalam rasa sakit dan rasa nyeri yang dialami oleh pengguna narkoba tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam lampiran oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian jika kita memiliki kepada pasal 13, Undang-Undang mengatakan bahwa pecandu adalah orang-orang yang menggunakan atau mengalahgunakan dan dalam narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, akan adanya penggunaan narkotika secara ketergantungan inilah yang menginginkan kami akan adanya rehabilitasi
terhadap penggunaan dengan tujuan untuk mencegah agar tidak melakukan lagi atau tidak menggunakan lagi narkotika tersebut. Oleh karena itu, negara Indonesia dan negara hukum, namun kita juga harus melihat apakah yang terjadi saat ini, karena sejatinya para pengguna narkotika yang tergolong sebagai pecandu adalah orang-orang yang mengalami gangguan terhadap mental maupun kejiwaannya. Oleh karena itu, kami menginginkan adanya rehabilitasi. Kami memahami bahwa kecanduan narkoba adalah narkotika atau kejahatan, tetapi mempenjarakannya dalam suatu jawaban untuk mempersalahkan ini justru rehabilitasi ada hal terbaik untuk mencegah agar tindakan pidana ini tidak berlangsung terus-menerus dan harus mengadari narkoba tersebut. Terima kasih. Di sini saya mengambil sebuah konsep, tolong bedakan mana yang pemakaian dan mana yang tercandu. Jadi setelah kami telah telusuri, jadi kami temukan bahwa alasannya pemakai adalah korban, sedangkan bercandu itu korban. Sekaligus sebagai sindikat, kenapa kami katakan demikian? Karena bercandu itu adalah orang yang melakukan Di sini saya mengambil sebuah konsep, tolong bedakan mana yang pemakai dan mana yang bercandu. Jadi setelah kami telusuri, jadi kami temukan bahwa alasan pemakai adalah korban, sedangkan bercandu itu adalah korban. Sekaligus sebagai sindikat, kenapa kami katakan demikian? Karena bercandu adalah orang yang melakukan atau memakai narkoba. Karena ketergantungan, akhirnya mereka ada sindikat yang harus mereka temui untuk mendapatkan obat tersebut. Apa itu beda pemakai dengan pecandu? Pemakai adalah yang digunakan untuk keperluan rekreasi, hubungan, dan hanya sekali digunakan, mungkin untuk kepentingan hasrat, untuk kepentingan hiburan saja. Kemudian mereka tidak masalah, tidak ada obat. Sedangkan bercandu adalah mereka menggunakan obat. Demikian. Namun kita memahami bahwa permasalahan hari ini terkait dengan tercandu narkoba yang mana ia membutuhkan bantuan negara untuk pandangan permasalahannya. Peran negara muncul dalam mengatakan bahwa hukum yang baik hari ini, bagaimana hukum mampu mencegah perbuatan-perbuatan buruk terjadi dalam masyarakat, dan rehabilitasi ada jawabannya, bukan justru pidana para pecandu narkoba, karena kemungkinan dia akan mengedarkan narkoba dalam penjara tersebut. Terima kasih. Jadi baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu definisi penjara atau lembaga kemasyarakatan. Penjara ini tidak hanya ditempatkan di hukuman hanya dalam pidana. Pidana ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat warisan hukuman dan kerumunan. Yang kedua adalah tempat pidana para pidana. Pidana ini jadi penjara tidak seperti stigma masyarakat yang mengatakan narkoba di tempat yang menyeramkan. Terima kasih. Fakta lembaga survei Indonesia mengatakan bahwa hari ini lembaga Indonesia berada dalam kondisi approach atau kelebihan penggunaan dan tingkat kepercayaan atau lembaga efektivitas kemasyarakatan hari hanya sekitar 20% saja. Arti tidak tepat ketika kemudian masyarakat para pecandu dalam penjara dalam justru perbaiki bagaimana sifat dan bagaimana ketergantungan pelakunya tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan kembali tegaskan yang mana di sini seperti dikatakan
oleh pembicara pertama kali, negara itu sebagai tempat rehabilitasi. Kenapa? Karena di sini penjara itu bukan seperti dipandang oleh banyak masyarakat. Terima kasih. Fakta pada hari ini bahwa saja seperti yang dilansir oleh BBN pada akhir 2017 ada 3, juta para pengguna atau pelanggaran narkoba itu sendiri, dan ketika dekatan kami tim Prosutro ingin memperhabilitasi melalui penjara, maka inilah yang kami keliru. Terima kasih. Pada data Tribun News pada tahun 2013 ada 80% mereka yang rehabilitasi, tetapi kembali melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba 80% saja. Saya kira ini data yang sangat banyak sekali dan membuktikan bahwa orang yang sangat efektif untuk buat solusi untuk penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Justru kita membaca kontribusi pasal Undang-Undang Dasar 1945 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kita bisa melihat bahwa dari hak rehabilitasi dapat melakukan oleh lembaga yang benar-benar kemenangan dan rumah sakit. Artinya ada kesalahan berpikir lembaga kemasyarakatan sebagai tempat rehabilitas, karena tempat rehabilitas adalah tempat yang benar-benar diberikan wewenang kepada tempat tersebut, dan rumah sakit bukan lembaga kemasyarakatan. Karena faktanya data dalam 80% dari pidana melakukan kembali penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang rehabilitasi resmi dan BBN yang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan. Yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani dari pidana yang ada. Jadi di sini tetapkan bahwa penjara juga bisa ditetapkan di rehabilitasi. Terima kasih atas hasil perdebatan kami. Jadi baik, demikian debat singkat yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam. dah.